Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Alfa Rulianto selaku perwakilan dari Kartens HRD. Terima kasih Mas Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, peserta LM. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kami mengingatkan juga nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat. Yang kami harus selalu ingatkan adalah patuhi prokes ya. Jadi carilah masker-masker yang standar kesehatannya terpenuhi, namun dengan harga yang rendah atau yang terjangkau. Ya, jadi Pak ini menyatakan bahwa kegiatan Bismillahirrahmanirrahim SPE 1 tahun 2021 dinyatakan dibuka. Oke, training LMT Online Specialist Education SPE 1 periode tahun 2021. Nah, kalau sudah saya ucapkan bagaimana kehadiran, Bapak dan Ibu menjawabnya jiwa raga. Terus ini juga kadang-kadang sering melihat ke layar tapi matanya bergerak kemana-mana. Nah, ini kadang-kadang akan membuat kita merasa bosan. Nah, tapi Bapak dan Ibu kita harus bertahan ya. Iya, kadang-kadang terlihat banget nih Bapak dan Ibu kalau misalnya di layar teman-teman lagi bosan gitu ya. Yang sering dilihat adalah jam tangannya ya, ini gawat gitu ya. Jadi pengganggu, bahasa kami akan jadi teroris gitu ya. Biasanya kalau kita kita tidak perhatikan gitu ya, kadang di dalam layar itu kadang-kadang membuat muka memasang wajah-wajah yang lucu gitu ya. Kemudian kami persilakan, namun tetap izin ya Bapak dan Ibu, dan ini kondisinya harus urgensi ya. Misalnya di lantai 1 internetnya bermasalah, harus beralih ke lantai 2 dan seterusnya, atau kebalikannya dari lantai 3 ya. Jadi saya mohon jangan sampai HP-nya ini dijadikan mainan, kemudian fokusnya di HP-nya begitu ya. Kemudian tolak kanan, tolak kiri, kemudian berdiri, kemudian ngambil ini kan juga termasuk gaduh ya. Gaduh di visual maksud saya. Pak ya, bisa anggota tetap Dewan Syuro suka rokok gitu ya, mohon izin nih. Ini tolong tunda dulu rokoknya. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang kita berikan ya. Saya akan mengucapkan begini. Nama saya Alfa, bola ini akan saya berikan ke sahabat saya. Saya misalnya ke Pak Muhammad Asep. Nih. Siap. Saya terima bola dari Bapak Asep dan nama saya Bambang Setiawan. Oke, ya. Yaitu berkaitan tentang ilmu kepemimpinan ya, atau leadership ya. Menjadi sosok with CSR program praktis dengan praktek, yaitu program CSR ya. CSR itu ya semacam baksos gitu ya Bapak Ibu ya. Manusia itu kami lihat dari dua hal ya. Jadi pertama, apakah seseorang itu disenangi ataukah tidak ya, tidak senang ya. Ya jadi semacam terpaksa lah ya, dia mengikutinya itu ya. Nah yang ketiga Bapak Ibu, yang paling parah adalah tipe manusia yang dia tidak disenangi dan juga tidak diikuti. Baik ya, jadi harapan kita Bapak Ibu non sewu tentunya berharap menjadi pribadi yang keempat ya Bapak Ibu. Nah, apa sih yang membuat seseorang itu disenangi oleh orang lain? Sepanjang pengalaman Bapak Ibu, apa sih yang membuat seseorang itu akhirnya diikuti? Disenangi biasanya karena sifatnya ya mungkin yang humoris atau baik gitu. Ya, intinya beliau menyampaikan orang itu disenangi Pak Dodi manakala punya akhlak yang baik ya. Ini sesuai akhlaknya BUMN ini ya. Para manajer-manajer, direktur kita yang mereka ini bisa meraih prestasi, karir, gemilang, usahanya besar, lancar, karyawannya banyak dan sebagainya. Itu ternyata mereka tetap menggunakan kemampuan akademiknya, kecerdasannya, belajar memimpin ya, biar nanti di dunia kerja dia itu yang akan menjadi kata Pak Heru Tanjung, orang-orang yang spesial, orang-orang yang kemudian jauh lebih berhasil, lebih sukses daripada rekan-rekan yang hanya mengandalkan kecerdasan atau kemampuan akademik ya. Luas Pak orangnya Pak, tipikalnya ya.
Sehingga Bu Risma Kota Surabaya itu masuk 10 besar kota terbaik. Bu Risma itu termasuk 3 wali kota terbaik di dunia, ya. Nah, maka saya sebenarnya mengagumi kepemimpinan Bung Karno ya, karena dia merangkul semua lapisan yes. warga negara. Dia mau menyatukan antara nasionalisme, agama, sama komunis, walaupun akhirnya itu gagal begitu. Atasan pimpinan itu menggunakan sumber pengaruh itu ada 2, ya. Jadi yang pertama adalah sumber pengaruh eksternal, ya, ketika seseorang itu mempengaruhi anggotanya, mempengaruhi anak buahnya dengan mengandalkan jabatan, ya, eksternal boleh digunakan. Termasuk pengaruh eksternal, sumber pengaruh eksternal digunakan juga boleh. Tetapi maksud saya yang didahulukan, yang diutamakan, ya, terhadap diri kita itu adalah sumber pengaruh yang sifatnya internal, ya. Nah, itu bisa masuk ke pemberdayaan masyarakat. Atau mungkin di wilayah tempat Bapak Ibu bekerja, misalnya di belakang perusahaan atau belakang kantor ada sebuah sekolah, berarti arahnya adalah pendidikan. Kemudian setelah ada permasalahan, ada akar masalah, solusi dan aksinya apa. Ini contoh ringan saja ya, contoh ringan saja Bapak dan Ibu ya. Misal permasalahannya adalah di lingkungan tempat saya tinggal, banyak ibu-ibu pada waktu belanja ke pasar tidak memakai masker. Konsisten ya. Selain sadar untuk selalu memakai masker, itu harus selalu konsisten. Dan tidak ada yang mengingatkan, oh ini akar masalahnya. Solusinya adalah Bapak dan Ibu membuat campaign berkaitan hal tersebut, ya. Aksinya cari jam yang aman, cari jam yang aman sekali lagi, dan jangan memancing kerumunan, gitu ya. Nah, setelah nama timnya, kemudian nanti mungkin ada jargon secara singkat, dan diakhiri nanti mungkin ada challenge yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, siapa nih yang akan menjadi ketua dari tim 1? Paham. Jangan, Pak Bambang tuh. Pak Bambang siapa Bambang? Apa yang diampu oleh Pak Bambang, yaitu adalah Pak Bambang diharapkan bisa menjadi pionir daripada tim 1. Nah, untuk pada saat jalannya kegiatan LMT kita ini nanti, Pak Bambang, dan kemudian terkait dengan disiplin. Ada beberapa penugasan nanti untuk selanjutnya akan saya beritahu mengenai bagaimana yang dipersiapkan, apa yang harus dikerjakan, apa yang jadi kita di sini interaktif aja ya Bapak dan Ibu sekalian. Coba saya ingin mengecek dulu suaranya kelompok 4 ini, kemudian nanti juga menemukan nama timnya apa, kemudian jargonnya seperti apa. SBT terhadap berbahaya bermain layang-layang terhadap SWB yang ada di atasnya gitu. Dari Bu Linda dan Pak Junet gitu ya, tidak masalah. Hanya saja yang perlu dikuali adalah alasan atau why-nya. Sekarang ke bawah Bapak Ibu. Terima kasih. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Tekan ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Siap, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Managing team performance, mengelola kinerja tim, ya. Nah ini topiknya, ya. Dan sekali lagi ada yang mengatakan bahwa perencanaan yang matang itu sudah 60% dari pekerjaan kita, ya. 40%-nya tinggal eksekusi. Kok nggak ada perencanaan, orang-orangnya kok nggak diorganisir. Nah, Pak Ari kurang lebih orang yang bersangkutan managerial skill-nya adalah kurang atau lemah, ya. Nah ini Bapak Ibu, kita itu Pak Iman selain kemampuan akademiknya, matematika, fisika, bahasa Inggris dan sebagainya, kemampuan leadership dan manajemennya ini harus terus kita latihkan sebagainya. Jadi mesti yang keempat yang Bapak Ibu kelola ketika melaksanakan pekerjaan itu bersinggungan dengan uang. Nah, sekalipun Bapak Ibu bukan bendahara, tetapi dalam pekerjaan itu mesti ada yang dilaporkan, ada yang diberikan. Tujuan yang baik itu yang smart. Maksudnya smart ini apa? Ya, yang pertama
pertama S. S itu artinya spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan sosialisasi CSR dengan tema pendidikan. 1. Daya baca yang masih rendah. 2. Pilihan kebiasaan baik dalam mengisi waktu luang. Hasil kegiatan. Ini gambar pertama adalah lokasi sosialisasi CSR yang bertempat di Desa Karangsari. Dan acara selanjutnya yaitu penyampaian manfaat membaca buku. Mengenai laporan kegiatan, saya mencoba mengusung program konservasi lingkungan, Pak. Jadi permasalahannya, Pak, kebetulan kami bekerja di daerah lingkungan yang berindustri, Pak. Dan masih bersama dalam program konservasi alam di sekitar lingkungan kantor atau GI Indorama. Kita mengabdi di PLN tahun 90. Program CSR itu kita pertama memberikan solusi kepada pemasaran. Kita ambil pemberdayaan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hari pertama sampai hari ini pelaksanaan CSR kalau saya bilang berjalan dengan baik, sangat tertib. Bagaimana komunikasi bila ada ingin izin juga bapak-bapak peserta menyampaikan secara tidak tanggung-tanggung kalau memang itu diperlukan. Semoga semua bapak-bapak ibu di sini lulus semua diklat SPE-nya, sehat semua, sukses semua. Ya, terbukti dengan antusiasmenya mengikuti kegiatan, mematuhi aturan dan juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitator. Ya. Analoginya, biasanya kalau dulu kita jadi mahasiswa baru, itu kan ada proses yang namanya ospek, ya, orientasi studi dan pengenalan kampus, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah teamwork atau kerjasama tim, ya. Dilatihkan di LMT ini, Bapak Ibu bisa sharing, diskusi dan sebagainya. PT PLN Persero UPDL Semarang. Nah, kira-kira jatuh kepada siapa saja ini? Oke, untuk videonya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus yang meriah kepada reward serta video inspirasi favorit yang jatuh kepada Bapak Rusman. Langsung dikomunikasikan kepada Pak Didi. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah reward program CSR Aksi Inspirasi Terbaik. Ya, selamat kami ucapkan kepada Pak Rusman dari Terpilih Cianjur dari UPT Bandung atas pencapaiannya terpilih sebagai best program CSR untuk Aksi Inspirasi Terbaik. Oke, baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saja yang mungkin bisa kami sampaikan, dan terakhir boleh bisa dijawab bersama-sama ya. Semangat pagi, luar biasa. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Selamat sore, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.